warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap semua baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi Pramuka mengenai sejarah Pramuka dunia dan Indonesia. Dengarkan ya. Pramuka di dunia. Sejarah Pramuka berdiri di negara Inggris pada tahun 1908 oleh Mayor Jenderal Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Di negara Inggris sendiri, Pramuka ini disebut dengan Scouting. Di buku Scouting for Boys itu yang ditulis oleh Baden-Powell saat itu tersebar ke seluruh negara Inggris, bahkan hingga ke negara lain diantaranya Belanda. Semula Pramuka ini hanya untuk laki-laki berusia penggalang yang disebut dengan Boy Scout. Tak lama kemudian, Agnes, adik dari Baden-Powell ini mendirikan sebuah pramuka putri yang disebut dengan Girl Guild yang kemudian dilanjutkan oleh Nyonya Baden-Powell. Pada tahun 1916 berdirilah kelompok pramuka siaga yang disebut CUB, CUB itu anak serigala, dengan buku pedomannya yaitu The Jungle Book yang menceritakan seorang anak manusia yang dididik oleh serigala dalam hutan rimba. Nah, pada tahun 1918 Baden-Powell itu membentuk Rover Scout atau disebut dengan pramuka usia penegak. Pada tahun 1922 Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success bagi penegak. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus menggayuh sampannya sendiri menuju pantai bahagia. Di hadapannya itu terdapat sebuah karang-karang yang dimana karangnya itu berbahaya, yaitu ada karang perjudian, karang wanita, karang minuman keras, karang tidak bertuhan, dan karang mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Pada tahun 1920 dibentuklah Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretarisnya di London, Inggris. Dan pada tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia ini dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Lalu pada tanggal 1 Mei 1968 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Nah, sejak tahun 1920 Kepala Biro Kepramukaan Sedunia itu dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin dari Inggris, Kolonel J.S. Nelson Inggris, Majan D.C. Spry Kanada yang pada tahun 1965 dan digantikan oleh R.T. Land 1 Mei 1968 dan digantikan lagi oleh Dr. Lazio Neji sebagai sekjen. Nah, Biro Kepramukaan Sedunia Putra memiliki 5 kantor di kawasan yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Dan sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan yaitu di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Selanjutnya itu Baden-Powell pergi untuk sebuah tur yang direncanakan oleh Arthur Persson untuk mempromosikan pemikirannya ke seluruh Inggris. Nah, dari pemikirannya tersebut dibuatlah sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Saat ini dikenal dengan buku panduan kepramukaan, Boy Scout Handbook, edisi pertama. Nah, saat itu Baden-Powell mengharapkan bukunya dapat memberikan ide-ide untuk beberapa pemuda, tetapi organisasi itu malah membentuk sebuah organisasi baru dan meminta Baden-Powell untuk menjadi dan membimbing mereka. Dan Baden-Powell pun setuju dan mulai mendorong mereka untuk belajar dan berlatih, serta mengembangkan organisasi yang mereka dirikan tersebut. Seiring dengan bertambahnya jumlah anggota, Baden-Powell semakin kesulitan untuk membimbing mereka. Ia membutuhkan asisten untuk membantunya. Oleh karena itu, Baden-Powell merencanakan untuk membentuk sebuah pusat pelatihan kepramukaan bagi orang dewasa. Selanjutnya yaitu semenjak didirikannya Gerakan Pramuka yang memfokuskan program pada remaja usia 11 sampai 18 tahun telah mendapatkan respon yang menggembirakan. Anggota pramuka bertambah dengan cepat. Nah, saat itu Gerakan Pramuka menambah 4 program organisasinya untuk melebarkan lingkup keanggotaan Gerakan Pramuka. Nah, keempat
Program tersebut meliputi pendidikan generasi muda, usia dini, usia remaja, pendidikan kepanduan putri, dan pendidikan kepemimpinan bagi pembina program untuk golongan penegak siaga untuk Satuan Unit Karya dan penegak atau pandega. Disusun pada akhir tahun 1910 di beberapa negara. Selanjutnya, Robert Baden-Powell pada tahun 1910 ditunjuk menjadi Presiden Organisasi Kepanduan Putri pertama di dunia. Agnes pada awalnya menamakan organisasi tersebut Rosebud, yang kemudian berganti menjadi Brownies Girl Guild pada tahun 1914. Agnes mundur dari kursi presiden pada tahun 1917 dan digantikan oleh Olive Baden-Powell, istri dari Lord Baden-Powell. Agnes tetap menjabat sebagai wakil presiden hingga ia meninggal pada usia 86 tahun. Selanjutnya, sejarah pramuka di Indonesia. Awal kepramukaan di Indonesia dimulai dari masa Hindia Belanda. Organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Pathfinder Organisatie atau NPO pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia Pertama memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indies Pathfinder Vereniging atau NIPF pada tahun 1916. Nah, organisasi kepramukaan yang diprakarsai oleh Indonesia itu Javanese Pathfinder Organisatie atau JPO, berdiri atas Prakarsa SP Mangkunegara ke-7 pada tahun 1916. Nah, kenyataannya bahwa kepramukaan itu senapas dengan pergerakan nasional seperti dapat diperhatikan pada adanya Pathfinder Muhammadiyah yang pada 1920 berganti menjadi Hizbul Wathan atau HW. Nah, National Pathfinderage itu yang didirikan oleh Budi Utomo, Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Afdeling Pathfinderage yang kemudian berganti menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu dan lebih dikenal lagi dengan SIAP. Nah, National Islamist Pathfinderage atau NATIPG atau NATIPG didirikan oleh Young Islamic Board atau JIB dan Indonesia National Pathfinder Organisatie atau INPO didirikan oleh pemuda Indonesia hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan di Indonesia. Waktu itu tampak mulai dengan adanya terbentuknya PAPI, yaitu Persatuan Antara Pandu Indonesia. Nah, merupakan Federasi Pandu Kebangsaan. Itu INPO, SIAP, SIAP atau NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. Nah, antara tahun 1928 sampai 1935 itu bermuncullah gerakan kepramukaan Indonesia, baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Nah, kepramukaan yang bernapas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia, Pathfinder Organisatie Pasundan atau POP, Pandu Kesultanan atau PK, Sinar Pandu Kita atau SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia atau KRI. Sedangkan yang bernapas agama Pandu Ansor Al-Watani Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia atau KII, Islamic Pathfinder Organisatie atau IPO, dan Tridharma atau Kristen, dan Kepanduan Asas Katolik Indonesia atau KAKI, Kepanduan Masehi Indonesia atau KMI sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan All Indonesian Jamboree. Selanjutnya, masa bela tentara di Dai Nippon. Nah, Dai Nippon ini itulah nama yang dipakai untuk menyebut Jepang pada waktu itu. Pada masa Perang Dunia Kedua, bela tentara Jepang itu mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan kepramukaan dilarang untuk berdiri. Namun upaya menyelenggarakan Parkindo kedua tetap dilakukan.
Bukan hanya itu, semangat kepramukaan tetap menyala di dada para anggotanya. Selanjutnya itu masa Republik Indonesia. Perkembangan pramuka pada masa Republik Indonesia ini, sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja dan menunjukkan pembentukan suatu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud itu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 itu di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Nah, perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 bagian A tertanggal pada 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948 waktu diadakannya api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur nomor 56. Selanjutnya yaitu kelahiran Gerakan Pramuka ini ditandai dengan serangkaian peristiwa yang sering berkaitan, yaitu pidato Presiden mandataris MPRS di hadapan para tokoh yang terdapat di Indonesia pada tanggal 19 Maret 1961 di Istana Negara. Nah, peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar dan Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Lalu pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara diikuti oleh Devil Pramuka untuk diperkenalkannya pada masyarakat yang didahului dengan penugasan anugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Nah, selanjutnya itu Gerakan Pramuka diperkenalkan. Nah, pada pidato Presiden tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenali oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kepresidenan Republik nomor 238 tahun 1961 perlu adanya pendukungannya, yaitu pengurus dan anggota Pramuka. Nah, menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan dipegang oleh Majelis Kepimpinan Nasional atau Mapinas, yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. Nah, Badan Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat, yaitu 17845, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang, diantaranya duduk di dalam Kuarnas 17 orang, dan di dalam Kuartri itu 8 orang. Nah, namun demikian dalam realisasinya seperti dalam Kepres Republik Indonesia nomor 447 tahun 1961 pada tanggal 14 Agustus 1961 itu jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian 70 anggota itu 17 orangnya diantaranya sebagai anggota Kuarnas, 8 orang diantaranya anggota Kuarnas. Ini menjadi
anggota Kuarnari Mappinas yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia, dengan Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono dan Wakil Ketua kedua itu Brigjen TNI Dr. Ahmad Aziz Saleh. Nah, sementara itu di dalam Kuarnas Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat ketua dan Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh sebagai wakil ketua merangkap wakil ketua Kuarnari. Nah, gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan pada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, bukan saja di ibu kota Jakarta, tapi di tempat yang penting di Indonesia. Nah, di Jakarta sekitar 10.000 anggota gerakan Pramuka mengadakan apel besar yang diikuti oleh dengan pawai pembangunan dan defil di depan Presiden dan berkeliling di Jakarta. Sebelum kegiatan pawai atau defil ini, Presiden melantik anggota Mappinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan di Indonesia, penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Pramuka Nasional Indonesia, Kepres nomor 448 tahun 1961, yang diterimakan kepada Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sesaat sebelum pawai defil ini dimulai. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahunnya diperingati oleh seluruh jajaran anggota Pramuka. Sekian pemaparan materi mengenai sejarah Pramuka dunia dan Indonesia. Ini saya mempunyai sebuah media yang bernama Media Papan Pintar, dan nantinya media ini setelah menjelaskan sebuah materi tentang sejarah Pramuka, di sini diminta untuk salah satu siswa untuk maju ke depan dan untuk memilih bermain dengan media papan pintar yang telah saya siapkan. Nah, nanti siswa yang akan maju itu diminta untuk memilih salah satu amplop yang ada di media papan pintar ini. Misalkan salah satu siswa meminta untuk membuka di salah satu amplop, misalkan di amplop warna merah. Nah, di amplop ini terdiri dari sebuah pertanyaan, dan nanti misalkan contoh pertanyaannya, siapakah nama Bapak Pandu Pramuka Dunia? Nah, nanti siswa diminta untuk menjawabnya, dan begitu seterusnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.